Di bawah sinar mentari di sawah, petani hidup dengan tekad tulus. Setiap langkah di antara tanaman adalah doa bagi irama kehidupan berkeadilan. Kearifan lokal terpatri dalam garis tangan petani mengisahkan kisah kesederhanaan yang tumbuh di ladang. Buah perkebunan memainkan peran awal dalam panggung alam. Di tangan petani, ini adalah simbol keberlimpahan hasil warisan tanah yang subur. Ijuk, seni kerajinan yang merajut cerita tanpa kata, mengubah seratnya menjadi karya seni yang memahat ketekunan dan keindahan. Di desa, mata pencarian sebagai pekerja ijuk menyatu dalam irama kehidupan yang tenang. Selamat datang di desa, di mana sawah dan kebun adalah puisi tanah, petani adalah penyairnya, dan kehidupan desa adalah tarian kesederhanaan yang abadi. Pulau Bali, salah satu pulau kecil yang ada di Indonesia yang dikenal atas kekayaan warisan budaya, tradisi, adat istiadat, dan juga kegiatan religius masyarakat setempat. Mayoritas penduduk Bali yang memeluk agama Hindu sangat kental akan menjunjung tinggi tradisi dan upacara keagamaannya. Sebagian besar warga lokal Bali pada umumnya tinggal pada sebuah perkumpulan atau komunitas tradisional yang dipimpin oleh seorang priyan atau ketua. Yang dimana di Bali tempat tinggal ini disebut dengan desa adat. Desa adat atau desa pekraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan juga tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun yang terikat dalam ikatan kayangan tiga atau kayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaannya sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat yang satu dengan desa adat yang lainnya memiliki tradisi dan aturan yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya dresta atau hukum adat yang merupakan pedoman dari masyarakat itu sendiri. Keberadaan dari dresta dipengaruhi oleh desa atau tempat, kala atau waktu, dan juga patra atau keadaan. Perbedaan desa kala patra inilah yang menimbulkan adanya perbedaan di setiap desa adat di Bali. Terselip di antara hijaunya hamparan sawah dan gemerlapnya pantai, Pulau Bali tidak hanya menjadi destinasi pariwisata yang terkenal, tetapi juga Pulau Bali memiliki kekayaan kebudayaan yang mendalam. Bali, Pulau Seribu Pura, di mana keindahan alamnya dan kearifan lokal menyatu dalam harmoni. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi keunikan serta kecantikan dari salah satu desa adat yang ada di Kabupaten Badung, yaitu Desa Adat Sulangai. Sulangai, sebuah desa tersembunyi di wilayah Badung Utara yang dikelilingi oleh pesona alam pegunungan dan keindahan hamparan sawah, menawarkan kedamaian dan ketentraman yang menakjubkan. Nah, melangkah lebih dalam menuju kehidupan masyarakat Desa Adat Sulangai, kita akan menyusuri jejak sejarah, adat istiadat, keberadaan pura, dan potensi wisata yang dapat ditemukan, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Adat Sulangai yang masih utuh hingga saat ini. Nah, untuk itu, supaya memperdalam dan memperjelas gambaran tentang Desa Adat Sulangai, kita akan melakukan wawancara dengan seorang narasumber yang merupakan pendesa adat dari Desa Adat Sulangai. Baik teman-teman, saat ini di tengah-tengah kita sudah bersama narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Inyoman Ade, selaku Bendesa Adat dari Desa Adat Sulangai. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan Tiang Bagus Wahyu, sareng teman-teman Tiang Niki, dados memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tiang Gita nih ke.
Sosiastu Bapak Tiang Fania. Yang Gus Erindi. Ini Bapak, terima kasih Dumun waktunya yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada video kali ini yang membahas mengenai Desa Adat Sulangai. Nah, seperti yang kita ketahui, berdirinya sebuah desa adat itu diselimuti oleh sejarahnya, asal-usulnya. Jadi, apakah Bapak bisa menceritakan sejarah dari Desa Adat Sulangai niki dan bagaimana asal-usulnya nika? Terima kasih Om Swastiastu. Sekali lagi, walaupun tadi adik sudah menyebutkan, saya selaku Bendeso Adat Sulangai yang mana dalam hal ini sudah dari 2010 hingga sekarang saya menjabat sebagai Bendeso Adat di Desa Adat Sulangai. Seperti apa yang adik tanyakan, jadi kami atau kita di sini di Desa Adat Sulangai yang boleh dikatakan kalau sumber tertulis kami belum pernah menemukan, namun berdasarkan informasi atau dari ketok tular leluhur-leluhur kami yang ada di Desa Adat Sulangai ini sudah lama sekali. Boleh dikatakan kalau dalam istilahnya Desa Adat kami ini adalah Desa Adat Apenaga sebenarnya. Namun karena adanya perkembangan sudah beralih sebagian sehingga pengaruh atau daripada zaman, sehingga kami kebanyakan melaksanakan sudah Bendeso Adat Anyar, jadi atau Desa Adat Anyar, di mana menurut informasi daripada leluhur kami yang ada di Desa Adat Sulangai, ya, yang juga sudah kita tulis atau sudah ditulis dalam awig-awig sejarah daripada Desa Adat Sulangai yang mana dari zaman dahulu mungkin abad ke-11 atau kurang lebih katanya dulu bukan bernama Sulangai. Jadi nama Desa Adat kami dulu namanya adalah Serangai. Ya, Serangai mungkin dari kenyataan itu masuk akal. Karena kami di sini kalau lihat dari kompas untuk arahnya itu adalah tidak tepat utara dan timurnya atau utara selatannya tidak tepat, berarti terutamanya kita di salah satu Banjar yaitu di Banjar Abing. Nah, tapi lama kelamaan ada tamu katanya yang datang kemari ke Desa Adat Serangai menanyakan keluarganya. Jadi dia salah sebut menanyakan di mana Desa Adat atau Desa Sulangai. Dari sejak itu karena terus disebut Sulangai dan Sulangai, sehingga dari Serangai itu menjadi Sulangai sampai sekarang. Nah, itu sejarah singkat daripada Desa Adat kita atau Desa Adat kami di sini di Sulangai. Nah, yang mana kami di Desa Adat Sulangai sesuai dengan sejarah, kami sebenarnya banyak keunikan di sini, terutamanya warga kami yang pemula mendirikan atau mulainya di Desa Adat sini atau di Sulangai itu adalah 86 kakak. Sampai sekarang yang dinamakan Desa Pokok atau Desa Ngarep di sini, Kramo Ngarep itu tetap 86 kakak. Yang lainnya baik itu datang belakangan maupun perkembangan itu yang menjadi Kramo Ngarep itu tetap 86, tidak pernah bertambah. Namun yang bertambah adalah warga Banjar. Ya, sehingga sekarang ini saya atau kita di Desa Adat Sulangai sudah 600 kakak yang terdiri dari 4 Banjar, yaitu Banjar Sulangai sendiri yang sini di bawah. Kalau sini tempat kita adalah Banjar Wanosari, yaitu di sebelah di selatan Banjar Wanokeling, dan di agak tenggara yaitu Banjar Abing namanya, di Banjar Bapak sendiri. Nah, selain daripada itu, dari dulu memang kami diwarisi oleh leluhur kita yang ada di Sulangai ini. Perbatasannya kalau di sini di utara adalah Desa Adat Mayungan namanya. Kalau di barat itu Desa Adat Munduk Damping. Kalau di selatan itu Desa Adat Angan Tiga. Kalau di timur Desa Adat Batu Lantang. Nah, itulah batas-batas Desa Adat Sulangai. Dan jadi sejarah dari Sulangai ini erat kaitannya dengan kata Serangai. Serangai. Apakah wonten artinya nih kan Serangai nih Pak?
serang ai ini ke artinya yang kalau dalam bahasa Bali nyemah atau nyerang. Nah, contohnya nanti kalau di Banjarabing banyak tamu-tamu atau pendatang yang mengatakan jalan kami di Banjarabing itu adalah mengarah ke barat. Ya, mengarah ke barat. Padahal kami sudah kebiasaan di sini mengatakan utara selatan. Nah, kalau misalnya matahari itu di sebelah selatan Katulistiwa, jadi mengikuti jalan paginya itu, ya artinya arah matahari di timur itu berarti mengikuti jalan itu, artinya nyerang atau nyemah istilahnya, itu nyemah, makanya dikatakan serang ai. Nah, barusan belum ada beberapa lama kebetulan ada kita Nur Sulinggih itu, apa beliau memang mengetahui karena kami hanya baru pertama kali itu Nur beliau yang dari Tabanan. Katanya dulu dari leluhur dari Maharsi yang mengetahui atau yang turun atau menginjakkan kakinya di puncak Kedung itu paling pada waktu malam hari, sehingga itu paginya berjalan dari sana mengikuti gunung ini. Setelah di Wanokeling, di Banjar Wanokeling sana, baru beliau itu ingat. Nah, itu di hutan sana baru beliau itu ingat. Beliaulah yang mengatakan, oh pantas saja, artinya pegunungan sini nyerang. Oh, makanya dari sanalah timbul bahasa serang ai, berarti nyemah. Sehingga beliau itu paling tidak bisa menentukan mana sebenarnya timur. Setelah di sana karena pagi katakan nyerang gitu. Oh, nyerang gitu. Artinya gunung ya mataharinya itu nyerang, makanya tidak tepat, artinya memotong arah, ya memotong arah, makanya dari sana dikatakan serang ai. Dan berkembang menjadi Sulangai seperti sekarang. Oke, dan berarti kata nyerang aja Nika ada artinya, ada dari artinya. Pergerakan matahari ini. Nggih, karena pergerakan matahari. Bapak, tadi kan juga sempat dibahas mengenai Banjar. Nah kan sama juga dengan halnya desa lain kan, di desa Sulangai ini, desa adat Sulangai itu terdiri dari 4 Banjar. Gitu. Nah tadi kan juga Bapak sudah jelaskan mengenai Banjar-Banjar yang ada di desa adat Sulangai. Mungkin sekarang bisa dijelaskan mengenai struktur kepemimpinan yang ada di desa adat Sulangai. Misalkan ada prajuru, bendahara, dan lain sebagainya mungkin. Sebenarnya kami di sini di desa adat Sulangai dari dulu, dari sejak nenek moyang boleh dikatakan, atau dari sejak leluhur kita, struktur kepengurusan di desa adat Sulangai itu walaupun yang disebut desa adat baru sebenarnya itu dari perkenalan pemerintah yang maka menjadi desa adat, atau yang dulu itu kami di sini itu memang diurus oleh yang paling tinggi di 4 Banjar ini adalah oleh bendesa. Tetapi kata bendesa itu juga baru dari pemerintah. Sebenarnya kalau desa adat yang boleh dikatakan baik itu kuno ataupun apenaga maupun anyar, itu sebenarnya ada perbedaan penyebutan daripada projurunya. Ya, kalau di sini kami sebelumnya itu disebut klian desa atau klian desa adat, bukan bendesa adat. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, dari pemerintah menyebut bendesa, sehingga masyarakat semua mengikuti. Ya, itu disebutlah jero bendesa, malah ada jeronya. Padahal sebenarnya kalau kami dikenal di sini di Sulangai ini adalah klian desa adat. Sama dengan mungkin di daerah lain juga, makanya sekarang itu dari Provinsi Bali yang sudah diakui pasti bendesa adat dan sebutan lainnya. Itu yang dimaksud. Sebutan lain ini ada klian, ada penyarik kan namanya. Bukan ini, tapi itunya sama. Posisi dan tugasnya sama. Itu seperti daerah Bangli itu ada namanya penyarikan, ada bau, ada apa lagi itu namanya, itu ada kebayan. Nah, itu sebenarnya sejajar dengan bendesa. Itu klian desa, bendesa adat, penyarikan, disebut-sebutan lain itu, makanya semuanya itu diakuilah di provinsi. Nah, masalah struktur sebenarnya dari dulu ada, cuman tidak sekeren nama yang sekarang, tidak dikenal oleh lelingsir kita atau leluhur kita. Itu adanya namanya petengen, ada namanya petajuh, ada namanya penyarikan. Itu kalau dulu paling juru raksa. Nah, itu misalnya dari bendesa adat, itu
bendeso adat itu mempunyai wakil. Ya, tidak, sekarang kan petajo namanya yang dikenal di kalangan sekarang, di zaman sekarang petajo itu wakil. Kalau kita wakil. Nah, itu sehabis wakil ada juru raksa yang sekarang itu dikenal dengan petengen atau bendahara. Nah, dikenal dengan bendahara. Nah, itu juru raksa. Nah, juga ada ini penyarikan atau juru tulis yang namanya kalau di nasional itu sekretaris. Itu ada. Lain daripada itu ada juga juru arah atau yang disebut kesinoman di sini, yang mengarahkan atau setiap ada kegiatan menyampaikan kepada masyarakat itu. Termasuk di Banjar pun sama. Nah, di Banjar juga ada klien Banjar. Ya, ada klien Banjar, ada wakil klien Banjarnya, tapi wakil ini tidak seharusnya atau tidak selalu. Nah, mungkin ada, dan kami di sini kebetulan dari dulu itu jarang ada wakil. Pasti klien adat atau klien desa adat. Kalau di Banjar itu klien adat, klien dinas itu ada penyarikan atau ada bendahara sekretarisnya ada, dan juga ada juru arahnya. Itu struktur kami, tetapi yang sepenuhnya itu adalah merupakan bawahan keempat Banjar di sini yang di Desa Adat Sulangai itu bawahan. Artinya semuanya bendeso adat atau klien desa adat yang menentukan. Misalnya yang memegang aturan keseluruhan di desa adat yang 4 Banjar itu adalah bendeso adat. Walaupun keputusan itu sebelumnya secara musyawarah mufakat di desa atau di masyarakat itu sendiri. Atau di desa yang seperti saya sebutkan tadi, karena di sini itu adalah ada 86 keramo pokok yang masing-masing Banjar ada mewakili itu. Nah, itu sehingga itu sebagai perwakilan, baik itu pembuatan awig-awig, pembuatan aturan, pembuatan perarem yang 86 inilah menentukan. Nah, tetapi dari masing-masing Banjar, kalau kami di sini di Desa Adat Sulangai, keempat Banjar di samping klien Banjar dan sekretaris bendaharanya ada perwakilannya masing-masing Banjar dalam penentuan awig maupun perarem dan sebagainya yang menjadi aturan di Desa Adat Sulangai. Tetapi setelah diputuskan di desa yang 86 atau yang juga disertai oleh Sabo Desa dan Kerto Desa, Desa Adat Sulangai, nah itu baru dipegang oleh bendeso adat atau klien desa adat apa-apa yang harus dijalankan, bagaimana perjalanannya gitu. Nah, dan masalah waktu baru menyesuaikan. Nah, itu. Jadi tetap untuk keputusannya itu berada di bendesa adat, sedangkan untuk 86 tadi perwakilannya itu hanya sebagai perwakilan untuk menyampaikan terkait aspirasi mengenai awik-awik yang ada di desa. Nggih. Ya. Baik Pak, untuk hukum adatnya itu kan tidak terlepas dari desa Kalapatra. Nah, itu nanti akan ditulis untuk menjadi awik-awik seperti itu Pak. Nah, untuk aturan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat Desa Adat Sulangai ini nanti Pak? Ya, sebenarnya kami di Desa Adat Sulangai ya tidak lepas sebenarnya awig atau aturan itu dari aturan pemerintah, karena memang kita warga negara Indonesia yang baik boleh dikatakan harus mengikuti apa yang menjadi keputusan negara, tidak boleh menyimpang atau sejalan, malah mengatasi juga tidak boleh. Nah, kalau misalnya di Desa Adat Sulangai itu kami punya aturan atau yang disebut dengan awig-awig seperti pertanyaan adik tadi, ada tambahan yang disebut perarem dari awig-awig itu sendiri untuk menyempurnakan atau untuk mungkin ada perubahan atau ada yang dilupakan dalam awig itu ditulis dalam perarem. Makanya kami punya awig, punya perarem. Itu ada yang tertulis. Nah, tapi sebelumnya zaman itu sebelumnya dinamakan Desa Adat oleh pemerintah, nah itu kami tidak punya sebenarnya yang tertulis. Dari sejak itu kami lupa itu tahunnya, baru mulai ada tertulis awig kami sendiri. Yang mana awig itu banyak larangan atau yang tidak boleh atau yang ditentukan oleh atau dalam aturan berupa awig itu sendiri. Nah, contohnya misalnya
warga masyarakat yang melanggar. Nah, misalnya itu tidak ada langgaran itu atau hukuman itu hukum positif, jadi itu hukum adat. Nah, contohnya begini, misalnya seperti yang tadi, ada orang yang melanggar kalau misalnya pada saat ada kematian yang dinamakan sebel kalau kita di Hindu Bali, itu dia masuk pura. Nah, itu ada dia kena sanksi di awig itu berupa upakara pemerayascita atau upakara pembersihan kembali. Nah, itu. Jadi dia yang melakukan pribadi, baik itu dana maupun caranya, cuman dia menyampaikan kepada ben desa adat atau klien desa adat bersama juru mangku yang melakoni atau ngenter daripada upakara itu untuk melaksanakan di tempat yang dilakukan kesalahan itu. Itu ada dalam awig-awig kami. Nah, itu misalnya salah satu pelanggaran. Misalnya contoh sekarang ada juga itu saran dari pemerintah tentang sampah itu misalnya. Apabila ada orang sembarangan atau warga yang sembarangan buang sampah, dia itu memungut kembali minimal pertama. Itu sampai pendidikan atau edukasi, itu dia memungut kembali, membuang ke tempatnya. Nah, kalau dia lebih atau berkali-kali itu ada dendanya, walaupun hanya sekedar gitu. Itu sebenarnya memberikan pendidikan untuk menjaga kebersihan. Nah, itu baik itu sampah plastik, sampah yang lainnya tidak boleh dibuang sembarangan. Kebetulan kami di Desa Adat Sulangai, terutama yang di Dua Banjar, di Desa Adat terutamanya di sini di bawah nih, itu ada pembuangan itu. Ya, ini di bawah nih ada pembuangan, di Banjarabing paling ujung juga ada pembuangan. Harus masyarakat itu membawa ke sana, tidak boleh membuang sembarangan. Nah, atau mungkin dia membawa ke ladangnya atau ke belakang rumahnya yang jelas tidak berserakan secara sembarangan. Nah, itu semuanya termuat dalam awig. Nah, termasuk seperti contoh yang tadi dalam odalan misalnya. Kami di Desa Adat Sulangai ini kalau odalan itu sudah ada tertera dalam awig. Pura A misalnya hari apa, pura B hari apa, pura C dan seterusnya. Itu ada waktunya yang kami di sini yang dikenal dengan 2 pelaksanaan upacara piodalan. Ya, itu masuk dalam awig. Yang mana ada berdasarkan uku atau pawukon, ya itu ada berdasarkan sasih, misalnya purnamo atau tilem. Nah, itu semuanya termuat dalam awig, dalam pararem. Nah, yang lain daripada itu juga misalnya apa yang menjadi kewajiban masyarakat saat odalan atau apa yang menjadi kewajiban masyarakat saat pembangunan, itu semuanya ada. Itu sudah tertera dalam awig kami. Nah, misalnya ada yang pokok, misalnya contoh odalan yang besar, kalau dulu kami melaksanakan 2013 bulan September di sini Ngusabo Deso, Ngusabo Dini, yang 86 itu kena penuh misalnya 1 juta, kami uangkan misalnya menjadi 1 juta, masyarakat yang lainnya itu separuhnya atau 50% dari itu, sehingga semuanya itu kewajiban, haknya pun tidak ada perbedaan, sama. Ya, sama. Misalnya dia punya acara, baik itu odalan di sanggah atau pemerajaannya, punya kematian yang memerlukan tirta atau air suci, itu melapor kepada Bendesa, mencari juru mangku, lunas tirta, sama kewajibannya, tidak ada bedanya. Itu yang ada dalam awig kami sudah tertulis itu semuanya. Berarti untuk awignya itu tetap berpatokan sama peraturan pemerintah seperti itu. Tetap itu mengacu ke sana, tidak boleh apapun itu tidak boleh, asalkan karena contohnya begini. Sekarang menjelang ini karena saya sudah hampir berakhir jabatan Maret ini, udah mengajukan atau membuat perarem yang namanya perarem pengadegan Bendesa Adat. Nah, itu disusun dulu atau dibuat di Desa Adat bersama paruman yang tadi, sudah resmi atau sudah disepakati di masyarakat, sosialisasi sudah iya, itu dikirim lewat MDA atau Majelis Desa Adat Kabupaten. Majelis Desa Adat Kabupaten meneruskan ke Majelis Desa Adat Provinsi. Setelah ada legalitas atau tanda tangan atau disahkan di sana, baru dilakukan di Desa Adat.
Itu salah satu contoh bahwa kita tidak boleh melebihi atau melanggar atau bertentangan malah dengan aturan adat atau aturan dinas, aturan pemerintah. Ada lagi? Nah Pak, untuk di setiap desa adat ini kan mempunyai kayangan tiganya masing-masing ya. Nah untuk di desa adat Sulangai ini bisa dijelaskan mengenai kayangan tiganya? Begini, kalau semua desa adat sebenarnya terutama di Bali atau mungkin di luar Bali pasti itu wajib mempunyai kayangan tiga. Kalau seperti apa yang Pak katakan tadi, kita di desa adat Sulangai sudah memang diwarisi atau mewarisi kayangan tiga atau malah banyak pelinggih yang ada di desa adat Sulangai. Tetapi uniknya kita di Sulangai sini atau di desa adat Sulangai, kayangan tiga ada 4. Kayangan 4 yaitu yang di sini Pura Desa. Nah, ini yang di sebelah selatan itu Pura Desa. Kalau di timur ini di utaranya ini Pura Anyar namanya. Nah itu ada Pura Puseh di sebelah sini di selatan ada Pura Puseh. Tidak jauh dari sini ada Pura Puseh. Itu kami punya 2 pura dalam. Yang satu sini di utara Pura Dalam Swarga, yang di selatan itu Pura Dalam Cungkup. Kebetulan adanya satu di Luanan atau di Ulu, yang satu di Hilir atau di Tebenan istilahnya. Nah, makanya kami di sini orang mengatakan desa adat Tlaga Ngembeng istilahnya. Katanya kami tidak tahu juga artinya apa. Nah, tapi itu karena ada 2 setre, yaitu di dalam sini di dalam Swarga di sebelah baratnya ada setre, kalau di dalam Cungkup di selatan juga ada setre, ada Prajapatinya. Nah, itu. Nah, selain daripada itu, selain daripada kayangan tiga, kami banyak punya pelinggih-pelinggih Swagandu dan Swagina. Contohnya pelinggih Subak. Nah, seperti sini di Pura Anyar sini sebenarnya pelinggih yang diamong oleh Subak. Subak Yeh atau Subak Abian. Itu ada pura namanya Pura Pucak Puitan. Yang di atas tadi itu ada Pura Empelan. Itu yang di sebelah utara juga. Itu ada pura di bawah ada Pura Sempidi namanya. Ya, juga pura merupakan Pura Swagina yang ada odalan nanti itu ada Pura Penganggian. Nah, di samping kami juga nyungsung 2 pucak. Walaupun yang satu pucak itu ber-8 desa adat. Ya, yang kami desa adat Sulangai yang menjadi prioritasnya itu adalah Pura Pucak Pegamatan di sebelah. Itu ada, itu kebetulan juga disertai oleh 2 desa adat lain, yaitu desa adat Lipah dan desa adat Munduk Damping. Yang satu lagi yang ada di Banjarabing itu masuk Banjarabing, tetapi itu Kayangan Jagat atau Dang Kayangan, yaitu Pura Luhur Pucak Tedung. Itu terdiri dari pengumpulannya 8 desa adat, 2 desa dinas. Ya, itu termasuk Sulangai yang paling besar pengumpulannya di sana. Sedangkan yang lain semuanya lebih sedikit anggota pengumpulannya. Jadi kalau kami di desa adat Sulangai di luar Pura Banjar atau Pura Melanting Suang-Suang Banjar itu sudah ada 14. Termasuk Pucak Tedung dan Pucak Pegamatan. Nah, itu ditambah masing-masing Banjar lagi Pura Melanting itu ada 18 pura jadinya. Jadi untuk pura dalamnya di desa adat Sulangai ini ada 2 nih Pak. Ada 2 nih. Pura desa dan pura pusahnya kan biasanya di desa lain kan di satu kawasan. Tetapi di sini dipisah nih. Kebetulan kami di sini mungkin karena tempat atau apa pertimbangan daripada orang tua kami dulu sehingga berpisah pura desa dan pura pusah dan pura desanya. Padahal di dalam sebutan atau di dalam sastra katanya atau jajar kemiri Pak namanya itu boleh menjadi satu pelebahan atau satu pura. Nah, tapi kami di sini kebetulan memang dari awal itu terpisah pura desa dengan pura pusahnya. Berarti kan tadi Bapak sudah menyebutkan ada Pura Dang Kayangan di kawasan desa adat ini Pak. Pura Luhur Pucak Tedung. Nah, Bapak bisa menceritakan lebih lengkap, lebih jelasnya mengenai Pura Puncak Tedung dan juga kalau tidak salah di samping Pura Nika ada Pura Sekartaji nih Pak. Nah,
Kalau Pura Pucak Tedung itu adalah kalau dalam Purananya atau dalam tulisan sejarahnya, itu perjalanan Dangyang Dwi Jendre. Nah, perjalanan Dangyang Dwi Jendre, nah tapi di sana tidak dijelaskan apa datang dari timurnya atau datang dari baratnya. Ya, yang jelas beliau sempat artinya bermalam serta bersemedi di tempat itu, sehingga dalam Purana kami baca itu ada tedung atau payungnya yang tertinggal. Nah, itu dari sejak itulah tempat itu dinamakan Pura Pucak Tedung atau Puncak Tedung. Nah, yaitu kalau itu beliau dalam perjalanannya mungkin bermalam di sana seperti yang katakan tadi, ya. Setelah bermalam di sana, mungkin dari selatan atau dari barat karena malam, jadi beliau tidak bisalah menentukan arah mana sebenarnya utara karena malam, yang mana sebenarnya selatan. Kok ini kalau dilihat bintangnya beda dengan pelemahan atau tempat beliau bermalam, sehingga paginya baru berjalan kaki lewat munduk sana, itu seperti jalan setapak sampailah di hutan Wanokeling, maka dikatakan Wanokeling karena di sanalah beliau tuh baru ingat bahwa desa Sulangai ini atau tempat itu adalah Nyerang gitu. Itu katanya begitu di dalam cerita atau dalam Purana yang tertulis. Berarti Pura Puncak Tedung ini erat kaitannya dengan kisah Purana atau kisah dari Dangyang Nirata. Dangyang Dwi Jendre ya, Dangyang Nirata ya. Ya. Masih ada? Mungkin sekarang saya akan menanyakan terkait dari kegiatan sehari-hari masyarakat di desa adat Sulangai ini, Pak. Jadi kan kalau saya lihat dari awal masuk ke desa adat Sulangai itu kan di depan rumah warga tuh sudah terdapat ijo gitu ya, dari sepanjang perumahan tuh ada gitu kan di depannya. Apakah itu merupakan kegiatan sehari-hari dari masyarakat di sini atau mungkin juga ada kegiatan lainnya, misalkan mungkin ada peternakan atau perkebunan dan lain sebagainya, mungkin bisa Bapak jelaskan. Dan mungkin saya juga mau menanyakan terkait jumlah penduduk di desa adat Sulangai sendiri. Jadi kalau kami atau kita di desa adat Sulangai itu terdiri dari 4 panjar seperti apa yang saya katakan tadi, itu 600 kakak adat, 600 kakak adat yang jumlahnya sudah 3.000 lebih warga, ya, 3.000 lebih warga. Kalau semuanya dari anak kecil sampai dewasa itu sudah 3.000 lebih. Di mana kalau mata pencaharian kita di desa adat Sulangai, kalau itu ladang dan sawah, ya, di ladang dan sawah, kalau di sawah itu musim tanamnya ada 2, namanya maso dan gadon, musim hujan dan musim kemarau. Mengapa demikian? Karena kami di sini tidak punya sungai yang menjadi sumber air di sawah, sehingga air itu kecil dibagi 2 atau lahan dibagi 2. Pada musim kemarau yang di hulu, kalau musim hujan tuh yang di hilir, karena ditambah dengan air hujan sehingga sampailah ke hilir air itu pertanian. Ada padi pada musimnya, ada juga palawija. Nah, itu yang sering disebut di sini istilahnya tumpang sari. Nah, juga kalau di perkebunan di ladang seperti di sebelah itu ada juga sistem tumpang sari, ada vanili di bawahnya, ada pisang, ada kelapa, dan pohon-pohon yang lainnya seperti buah-buahan manggis, durian, mangga, dan sebagainya. Karena kami di desa adat Sulangai ini kebetulan Astung Kare diberikan berkah oleh beliau, itu semuanya bisa. Atau semua tumbuhan itu, semua buah-buahan baik itu semua berhasil di sini. Namun tidak ada yang komplek. Artinya sistemnya kebanyakan tumpang sari. Ya, di bawahnya vanili, di atasnya mungkin yang tadi itu. Ada cengkeh, ada mangga, nangka, manggis dan sebagainya, durian itu. Itu di perkebunan. Juga karena lahan kami banyak di desa adat Sulangai ini juga didukung oleh peternakan. Di peternakan yang sudah berjalan di sini di desa adat Sulangai, di desa adat kami ada ternak ayam, ada ternak sapi, ada babi, itu yang sudah lumrah. Artinya dari lama, dari turun-temurun. Ya, namun
kalau sekarang udah ada perkembangan zaman, ada yang malah punya peternakan babi itu lebih daripada sebelumnya. Mungkin dia memelihara ada kerjasama dengan investor lain, ya, sampai dia memelihara ratusan ekor. Nah, itu. Sedangkan kalau di perumahan masing-masing minimal itu ada 2 ekor babi. Yang orang tua mengatakan itu tatak banyu istilahnya. Itu pasti ada di belakang 2 ekor, 3 ekor itu. Itu ayam juga sama, ayam kampung yang dominan di sini selalu punya. Masing-masing keluarga itu pasti punya 2 ekor, 3 ekor itu induk artinya. Nah, selain daripada itu yang mempunyai juga sesuai dengan perkembangan, ada peternak ayam petelur di sini. Nah, itu kebetulan adanya di Banjarabing kedua-duanya, yaitu di sebelah di bawahnya Puncak Tedung itu ada 2 peternakan di sana. Petelur masih aktif sampai sekarang. Nah, itu. Dan ada juga yang lainnya di dalam hal ini seperti adik tanyakan tadi, terutama kita di Banjarabing itu yang paling mendukung atau paling di dalam ekonomi atau paling kelihatan hasilnya itu adalah ijuk. Makanya hampir semua di Banjarabing itu mengerjakan ijuk. Kalau tidak ada acara agama, acara adat, pasti pagi cewek maupun cowok itu kerja ijuk. Ada yang sampai keluar desa adat itu mengerjakan ijuk sesuai dengan orderan atau sesuai dengan pesanan. Mengerjakan di pura, di sanggah, dan lain sebagainya. Seperti sekarang, karena di Badung itu banyak pengeluaran tuh banyak mendapatkan bantuan dari Bapak Bupati, Bapak Bupati Badung itu lewat itu tuh banyak masyarakat kami juga mendapatkan berkahnya itu. Ya, ada ngambil atapnya, ada ngambil kayunya dan sebagainya itu, sehingga di Banjarabing termasuk saya sendiri kalau tidak ngayah ada ayah di desa adat seperti sekarang pasti mengerjakan hijau. Pasti mengerjakan hijau karena itulah yang paling mendukung sementara di samping pertanian dan peternakan yang ada. Juga ada kelompok ternak di sini, terutamanya juga kebetulan di Banjarabing juga ada satu kelompok ternak namanya kelompok ternak Merta Semadi. Ya, kelompok ternak Merta Semadi yang kebetulan Bapak juga dipercaya sebagai bendaharanya di sana. Ya, itu eksis sekali dan barusan belum ada 2 bulan mendapat bantuan dari pemerintah pusat lewat pemerintah desa itu 8 ekor sapi. Itu eksis artinya karena itu ya yang menunjang berarti keberadaan ekonomi kami di Desa Adat Sulangai dan anak-anak kami yang di 4 Banjar atau di Desa Adat Sulangai ini juga banyak yang bekerja keluar atau sebagai pesiar dan sebagainya. Itu banyak. Nah, di samping itu ada pegawai negeri juga banyak, Pak Guru, Ibu Guru, ada di kepolisian, ada tentara, ada. Artinya semua ada. Itu kami di Desa Adat Sulangai ekonomi yang cukup membantu dan menunjang. Jadi dapat saya simpulkan untuk di Desa Adat Sulangai sendiri itu untuk mata pencariannya itu terkhusus tuh ada di peternakan, ada di perkebunan ada, kemudian ada juga sebagai pekerja hijau, kemudian ada juga anak-anak muda yang sudah berhasil keluar ke pesiar ya, ada polisi juga Pak ya, berarti semuanya itu mata pencarian itu ada di Desa Adat Sulangai ini sendiri. Astung karo deh. Untuk selanjutnya, apakah di Desa Adat Sulangai ini terdapat komunitas organisasi seperti STT gitu Pak? Ada. STT yang Desa Adat Sulangai itu namanya STT Yohano Santi. Ya, Yohano Santi. Nah, mohon maaf bukan tepuk dada. Ya, juga kebetulan pada awal kami mendirikan Seketruna juga Bapak sendiri yang merintisnya, sehingga termasuk pemberian nama itu Yohano Santi adalah Pak sendiri yang memberikan, sehingga sampai sekarang dipakai oleh anak-anak muda atau anak-anak kami Yohano Santi ya, yang artinya pemuda cinta damai lah. Tetapi karena kami terdiri dari 4 Banjar, pada pelaksanaan sehari-harinya itu dipakai masing-masing Banjar.
Sehingga ada Yowanosari 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang satunya ada di Sulangai, yang duanya itu ada di sini di Wonosari, yang tiganya ada di Wonokeling, yang 4-nya kebetulan di Banjaraping. Gitu. Nah, tapi dalam pelaksanaan nganya apa itu kegiatan daripada anak-anak muda, misalnya diminta bantuannya kalau dia kebetulan ada di rumah, yang ada di rumah odalan misalnya itu hanya mungkin ngias, mau bersih dan lain sebagainya. Kalau yang keluar pada saat libur dia bersama. Itu keempat Banjar kami undang untuk menyertai atau ikut serta di dalam pelaksanaan adat. Contohnya yang barusan belum ada setahun itu kami melaksanakan ngaben masal. Itu seluruh adik-adik atau anak-anak Seketurno itu ikut di dalamnya. Dalam pengerjaan apa misalnya itu yang bisa dibantu, termasuk di dalam pelaksanaan puncaknya itu dia ikut bersama-sama. Ada organisasi itu dan malah sampai sekarang eksis. Di lain daripada itu organisasi itu dan masih banyak kami punya organisasi-organisasi seperti misalnya organisasi WHDI ya wanita Hindu itu ya ada tuh WHDI Desa Adat Sulangai ada. Itu kebetulan juga ketuanya ya salah satu warga kami. Nah, itu yang ada. Sebenarnya semuanya di setiap kelompok atau di setiap masyarakat itu ada organisasinya masing-masing. Contoh di Romangku dia punya ketua sendiri, ya ketua pemangku. Biar siapa atau misalnya saya selaku klien desa adat atau bendesa adat menyampaikan kepada klien mangkunya gitu. Sehingga klien mangku itu menyampaikan ke pemangkunya. Misalnya di Sekogong ada strukturnya Sekogong dan kami ikut sertakan juga di Sabodesa. Pada saat misalnya kumpul mengadakan rapat, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi aspirasinya, dia sampaikan di sana. Itu klien gongnya yang ikut di Sabodesa. Kalau dari Seketurno ya klien Seketurnonya yang ikut di Sabodesa. Berarti artinya semua unsur tuh dari pemangku ada, dari klien gong ada atau kesenian, dari serati juga ada. Kami punya serati di sini. Ya, serati desa adat itu mengurus semuanya upokara yang di sini sampai kebetulan yaitu ada rezeki sampai keluar desa adat menjual Banten. Ini loh tempatnya. Yang di bawah sini itu ada bangunan itu. Sana tempatnya. Ya, kebetulan juga dia sebagai dalang, sebagai tukang tupeng. Jadi merangkap serati juga. Ya dia kebetulan menguasai upokara dan malah ibunya atau serati ceweknya itu sampai baru ini diberikan tugas oleh provinsi untuk memberikan pembinaan. Justru serati kita yang ada di Adat Sulangai memberikan. Katanya ya itu sampai yang tua-tua itu diajak. Nah, artinya remuk dan sebagainya, tukar pikiran lah itu. Itu organisasi yang ada di Desa Adat Sulangai. Berarti terdapat beberapa diantaranya ada STT, ya. Ada WHDI, ada perkumpulan pemangku, Gong. dan sebagainya seperti itu Pak Gi. Dengan adanya organisasi itu benar-benar membantu Desa Adat Sulangai Pak Gi. Sangat membantu. Nah, untuk potensi wisata di Desa Adat Sulangai apakah ada? Nah, kalau di Desa Adat khusus itu baru dirintis. Dulu sudah pernah itu dirintis yaitu PAL Sulangai. Namun tahap itu gagal atau tidak jalan lah. Sampai sekarang masih jalan. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa ditopang lagi oleh desa dinas. Tetapi kalau ini juga di Desa Adat Sulangai kami sudah merintis wisata religi, yaitu tempat melukat atau tempat mandi. Di sini kebetulan adanya di Banjar Wonokeling. Nah, itu kami akan sudah diberikan bantuan dana dan sudah dibangun oleh desa dinas. Nah, itu tetapi pengelolaannya nanti diserahkan kepada desa adat ya, itu untuk melukatnya. Di sana kami sudah dapat atau sudah diwariskan oleh leluhur kami, air yang di sana itu bisa menghilangkan plek-plek yang ada di wajah. Ya, ada di wajah misalnya plek putih agak gini itu bisa dihilangkan di sana. Itu mohon di sana itunya mandi atau raup itu pasti suatu saat hilang dengan sendirinya itu.
Itu fungsinya dari dulu, maka sekarang udah ditata. Dan sudah bisa dilaksanakan sebenarnya, atau sudah banyak. Kalau masyarakat kami tidak asing itu, katakan Pancoran Mah itu pasti tahu dah dia. Pancoran Mah di mana itu tahu dah dia di sana. Sekarang sudah ditata menjadi tempat pengelukatan umum, akan menjadi tempat wisata religi. Nah, dan juga itu walaupun ada di desa dinas, ya di kelompok Darwis yang dikelola oleh BUMDes Desa Sulangai, namun juga dilibatkan desa adat. Itu air terjun Guogong. Air terjun Guogong itu adanya di desa adat Batu Lantang. Namun ketiga desa adat yang di desa dinas Sulangai itu dilibatkan atau diikut sertakan, termasuk dari pegawainya, dari pemandunya dan sebagainya. Itu ada. Dan malah kalau yang menjadi sudah malah itu tempat sembahyang seperti Pura Luhur Pucak Tedung udah dari banyak, mana dari luar Bali ada, dari Jawa pernah ada ya, yang nangkil sana. Aduh, dari luar Bali itu sudah banyak, terutamanya yang dari Bali, dari seluruh Bali udah ada yang tangkil atau sembahyang ke Pura Pucak Tedung. Itu tamu juga ada, pernah ada pila tuh di bawahnya. Nah, tamu luar negeri, tamu Australia kalau tidak salah itu punya, dia nyewa di sana, itu ngontrak tanah di sana. Dia beberapa itu tempatnya masih, tapi tamunya jarang udah datang. Itu deh. Baik, terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada kali ini, yaitu mengenai Desa Adat Sulangai. Baik, kami mohon maaf apabila ada terdapat salah kata nih Pak. Dan juga inilah informasi yang sangat lengkap diberikan oleh Bapak Inyoman Ada mengenai Desa Adat Sulangai, baik itu sejarah, struktur desa adat, potensi wisata, dan lain sebagainya. Baiklah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik. Mohon apa yang adik dapatkan di sini, kalau ada yang kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami Desa Adat Sulangai sangat terbuka, dan moga-moga ya untuk selanjutnya bisa mengetok tularkan, menyampaikan apa yang bisa adik sebarluaskan di sini. Tetapi kekurangan kami, mohon maaf. Kami atas nama Desa Adat, atas nama pribadi, mohon maaf sekali, termasuk dalam hari ini. Kami jadi waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari awal. Ya, baik, kita tutup. Om Santi 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 Om. Semoga Baik teman-teman sekalian, saat ini kita sudah bersama salah satu pengrajin ijuk yang berada di Desa Adat Sulangai, yaitu bersama Pak Hendra selaku ketua kelompok dari Ijuk Mertasari. Baik, untuk Pak Hendra, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mungkin di sini kami ingin merayakan terkait dengan proses pembuatan dari ijuk ini. Terima kasih atas waktunya, adik. Ini proses buat ijuk awalnya dari sitan, kalau orang di sini bilang, dari itu pemilahan yang sisit jadi 3, jadi 4 bagian. Yang pertama yang paling panjang ukuran 90 sampai 70 dibilang kelas 1 kalau di sini. Dari 60 sampai 70 kelasnya, dari 40 sampai 50 kelas 3. Yang kelas 4-nya dipakai penyesak seperti itu, anggapnya 20 sampai 40. Ya, pengrajin yang saya baca di sini semuanya perempuan, semua perempuan. Kalau untuk membuat sanggahnya itu laki-laki, memang khususnya ahlinya lukanya. Sedangkan untuk proses awal dari pembuatan ijuknya sendiri itu bagaimana? Yang paling awal mungkin dari bahan yang masih mentah atau? Ya, sudah. Bahan yang mulai mentah seperti ini. Sudah, itu yang paling mendasar itu namanya lekasan, itu ada sudah diikat-ikat yang di dalam itu. Jadi itu di paling dasar itu, kalau di sini namanya lekas, yang paling bawah yang ada bulat-bulat itu yang di bawah. Hasilnya yang jadi Ini masalah hasilnya nggak kirim, tapi kita memenuhi konsumen yang ada dalam berikan
di sana sedangkan di dalam Topati dan di Jalan Kenyeri, beliau jadi kalau kirim ketika saya mengerjakan di tempat itu sudah mengirim barang jadi seperti berupa sangat untuk Jadi sesuai kalau ada request dari teman gitu ya. Baik teman-teman sekalian, itulah sekilas mengenai proses pengerjaan ijuk yang berada di Desa Adat Sulangeng. Bapak kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Terima kasih Pak. Baik, itulah tadi eksplorasi kami di Desa Adat Sulangai. Berbagai informasi telah kami telisik, baik itu sejarah, potensi wisata, struktur adat, keseharian dari penduduknya, dan juga keberadaan dari pura telah kita ketahui bersama. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya Bagus Wahyu. Saya Fania. Saya Gita. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Tidak ada pantai di Kudus. Ngobrol. Sama ILS 2023. Yes, Bali.